Jelas omongan Rocky Gerung itu tidak ada buktinya. Bahkan yang terbukti hubungan Indonesia dengan Arab Saudi malah semakin harmonis. Bahkan juga dengan Uni Emirat Arab juga semakin harmonis. Ini omong kosong menurut saya. Ya kemungkinan semenjak ILC tidak ada, Rocky Gerung ya pengen cari perhatian lah, caper kemungkinan. Ini ada berita yang menarik. Rocky Gerung bisa-bisanya menyebut Presiden Joko Widodo memelihara Islamofobia dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah kan lucu, padahal Presiden Joko Widodo juga beragama Islam. Bahkan Presiden Joko Widodo masuk ke dalam 500 Muslim yang berpengaruh di dunia. Bahkan nomor 12. Bahkan diketahui juga sejak tahun 2015 yang lalu Presiden Joko Widodo nggak pernah absen masuk dalam penghargaan tersebut, yaitu masuk ke dalam daftar 500 Muslim yang berpengaruh di dunia. Yaitu mulai tahun 2015 hingga tahun 2021 kemarin Presiden Joko Widodo masuk terus loh. Tetapi enak-enaknya Rocky Gerung menyebutkan yang demikian, yaitu menyebut jika Presiden Joko Widodo ya memelihara Islamofobia. Ya menurut saya ini sangat lucu dan sangat tidak terbukti. Padahal dia pengamat politik loh. Masa ucapannya kosong, tidak ada bukti. Bahkan ditanggapi oleh Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul bahkan meledek, yaitu dengan sebutan dungu. Ruhut Sitompul malah mentweet, ngebacot tapi nggak tahu apa yang dibacoti. Ya memang ngebacot. Bahkan di sini juga Ruhut Sitompul juga memuji rakyat Indonesia karena sudah cerdas dan bisa memilah-milah lah. Tidak bisa dikompor-kompori dengan hal-hal yang semacam itu. Itu isu sudah lama sekali. Isu mulai menggemparkannya itu tahun 2017. Sejak Pilkada 2017 yang sangat brutal sekali. Tapi sekarang sudah kondusif lah. Hal-hal seperti itu menurut saya tidak perlu diulangi, apalagi mendekati tahun 2024 yaitu pemilihan Pilpres. Semoga saja isu-isu tersebut diminimalisir dan orang-orang tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang seperti itu. Karena Indonesia sudah jelaslah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia berbagai macam suku, budaya, adat, agama dan lain sebagainya. Jadi tidak usah seperti itulah. Jelas omongan Rocky Gerung itu tidak ada buktinya. Bahkan yang terbukti hubungan Indonesia dengan Arab Saudi malah semakin harmonis. Bahkan juga dengan Uni Emirat Arab juga semakin harmonis. Ini omong kosong menurut saya. Ya kemungkinan semenjak ILC tidak ada, Rocky Gerung ya kepengen cari perhatian lah, caper kemungkinan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kali ini Rocky Gerung kena batunya. Rocky Gerung mengatakan pemerintah Jokowi seharusnya meniru Amerika Serikat yang kini telah menaikkan Islamofobia melalui regulasinya. Mantan dosen Universitas Indonesia ini mengatakan isu Islamofobia di Indonesia gemar dimainkan oleh PDI Perjuangan. Dia menilai ada sebagian elemen di partai yang hanya bisa hidup dengan memainkan Islamofobia. Dia menegaskan isu ini akan semakin memperkeras persaingan politik nanti di Pilpres 2024. Jadi kita tahu bahwa kalau Islamofobia diucapkan ulang, itu akan memperkeras persaingan politik di 2024, katanya. Amerika sudah berhenti dari isu Islamofobia. Rancangan undang-undang terakhir tentang Islamofobia udah diteken oleh Joe Biden. Dan itu seharusnya jadi panduan kita untuk mengerti bahwa bahkan di Amerika isu Islamofobia sudah hilang, ujar Rocky Gerung dilansir dari Radal Tegal. Menurutnya, pihak yang merasa diri sebagai korban Islamofobia akan menaruh dendam jika satu saat nanti ada perubahan kepemimpinan. Pengamat politik ini menilai Islamofobia di Indonesia sengaja dipelihara oleh Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlepas dari objektivitasnya, tapi orang akan menganggap bahwa Presiden Jokowi justru mensponsori objektivitasnya, tapi orang akan menganggap bahwa Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobia melalui sikap diamnya terhadap isu tersebut. Dan orang akan hitung, gitu siapa yang di belakang Jokowi yang mengarahkan isu Islamofobia.
Ya, dengan cepat orang tuding PDIP, kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 15 Februari. Bahkan politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul pun geram atas pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang menuding partainya dan Presiden Joko Widodo membiarkan Islamofobia. Ruhut bilang, apa yang disampaikan Rocky Gerung di YouTube Refli Harun pada Selasa 15 Februari 2022 merupakan komentar orang dungu. Beginilah orang dungu berkomentar, ngebacot tapi nggak tahu apa yang dibacoti, tulis Ruhut Sitompul, dikutip dari fajar.co.id melalui akun Twitter Ruhut Sitompul pada Rabu 16 Februari 2022. Mantan kader Partai Demokrat itu lantas meminta rakyat Indonesia tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Bersyukur rakyat Indonesia tercinta, pada cerdas semuanya, nggak bisa dikompori, merdeka, ungkapnya. Sebelumnya, Rocky Gerung menilai Islamofobia di Indonesia sengaja dipelihara oleh Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlepas dari objektivitasnya, tapi orang akan menganggap bahwa Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobia melalui sikap diamnya terhadap isu tersebut. Dan orang akan hitung kalau begitu siapa yang di belakang Jokowi yang mengarahkan isu Islamofobia. Ya, dengan cepat orang tuding PDIP, ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Selasa 15 Februari 2022. Rocky Gerung mengatakan, pemerintahan Jokowi harusnya meniru Amerika Serikat yang kini telah menekan Islamofobia melalui regulasinya. Amerika sudah berhenti dari isu Islamofobia. Rancangan undang-undang terakhir tentang Islamofobia udah diteken oleh Joe Biden, dan itu seharusnya jadi panduan kita untuk mengerti bahwa bahkan di Amerika isu Islamofobia sudah hilang, ujar Rocky Gerung. Bahkan diketahui dalam 6 tahun berturut-turut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terpilih sebagai tokoh muslim dunia yang berpengaruh. Itu berarti kepemimpinan Jokowi diakui dunia Islam karena mampu memimpin Indonesia sebagai negara muslim terbesar penduduknya yang mampu mewujudkan demokrasi dan berkeadilan sosial. Hal itu disampaikan Suhairi Misrawi, cendekiawan NU dan Ketua Baitul Muslimin Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa 15 Desember yang lalu. Kepemimpinan Jokowi dalam mengatasi pandemi juga diapresiasi dunia karena aspek kesehatan dan ekonomi mampu ditangani dengan baik, sehingga dapat menjadi role model bagi negara-negara yang lain, imbuhnya. Ia melanjutkan bahwa pihaknya bangga karena Presiden Jokowi telah benar-benar bekerja untuk negara dan bangsa dan rakyat, serta menjadikan Indonesia sebagai role model moderasi dalam beragama yang mampu mengatasi ekstremisme beragama. Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo masuk dalam daftar 500 Muslim 2021 urutan yang ke-12 yang dikeluarkan oleh The Muslim 500 dari tokoh 25 dari 25 tokoh yang masuk dalam The Muslim 500. Selain Presiden Joko Widodo, di posisi 1 diraih Syekh Muhammad Taqi Usmani, kedua Ayatollah Ali Khamenei dari Iran, dan ketiga Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi, sekaligus Deputi Komandan Tinggi Angkatan Darat Uni Emirat Arab. Presiden Joko Widodo kembali masuk daftar 50 besar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2021 versi The Muslim 500. Jokowi naik di peringkat 12 setelah pada tahun 2020 berada di urutan yang ke-13. Situs The Muslim 500 untuk edisi 2021 atau The Muslim 500 telah mempublikasikan Presiden Joko Widodo berada di urutan ke-12 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, kata juru bicara Presiden Fahrul Rahman melalui keterangan tertulis pada Rabu 16 Desember 2020 yang lalu. Fahrul menyebutkan Jokowi masuk daftar tokoh muslim paling berpengaruh versi The Muslim 500 sejak tahun 2015. Bahkan kata dia, selama masuk daftar tersebut Jokowi selalu menembus peringkat 20 besar. Pemerintah mengapresiasi penghargaan dunia tersebut, ujar Fahrul. Fahrul mengklaim, di Indonesia pemerintahan Jokowi terus menggelorakan semangat toleransi, keberagaman, kebinekaan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan keyakinan. Sebagai semangat perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia dalam bergotong royong menghadapi pandemi ini di seluruh dunia, kata dia. Dilihat dari situs themuslim500.com, ada 2 tokoh Indonesia lainnya yang masuk 50 besar muslim paling berpengaruh di dunia. Mereka yakni Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Shirot di peringkat 18, serta tokoh NU Habib Lutfi bin Yahya di peringkat 32.